Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solusi dari Prodi PAI 5C dengan NIM 2210201048. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Langsung saja pada penjelasan materi, yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instrumen. Yang pertama itu macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain. Yang pertama itu skala Likert, yang kedua skala Guttman, yang ketiga rating scale, yang keempat semantic differential. Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini akan tergantung pada bidang yang akan diukur. Yang selanjutnya, instrumen penelitian. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Misalnya, akan meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Dalam hal ini ada 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu yang pertama itu instrumen untuk mengukur kepemimpinan, yang kedua instrumen untuk mengukur iklim kerja, dan yang ketiga instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu juga valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Alat ukur panjang dari karet adalah contoh instrumen yang tidak reliable atau konsisten. Selanjutnya, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Berikut ini dikemukakan cara pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Yang pertama itu pengujian validitas instrumen. Bagiannya itu ada pengujian validitas konstruksi. Yang kedua pengujian validitas isi. Ketiga pengujian validitas eksternal. Kedua ada pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama itu ada test retest, kedua ekuivalen, yang ketiga gabungan, dan yang terakhir internal konsistensi. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.